masuk DPR, bikin undang-undang itu supaya masyarakat kita bodoh. Itu dengan clear jelas di buku itu disebutkan kebodohan di negeri ini memang proyek, bagian dari proyek. Coba lihat Bapak Ibu sekolah-sekolah kita. Sebenarnya coba perbandingkan Bapak Ibu ketika anak cucu Bapak Ibu masih kecil-kecil, cerdasnya luar biasa. Wih, kayaknya semua banyak tahu, ngomongnya gampang. Begitu sekolah kok kayak jadi orang bodoh. Kecerdasannya kok menurun. Kenapa? Di sekolah memang diciptakan itu. Kalau guru-guru sih nggak tahu, guru-guru nggak sadar bahwa pola yang dilakukan sebenarnya proses pembodohan. Apa misalnya pembodohan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah keranji dipatok bango. Oh gitu dong, cakep gitu. Buah keranji dipatok bango. Itu bango makannya kecapi. Kalau lagi ngaji jangan banyak melongo. Kalau banyak melongo tanda belum ngopi. Benar ya Pak Anung, belum ngopi ya? Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana pagi ini, sehat ya? Insyaallah dalam keadaan sehat. Ada yang sakit tadi katanya, flu. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat sakitnya, Allah hilangkan, dan Allah jadikan sakitnya itu sebagai penghapus dosa-dosa. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judulnya menjadi tipe manusia yang diharamkan masuk neraka. Kalau menjadi tipe manusia yang masuk surga, enggak dijamin bebas dari neraka. Kalau tipe manusia yang dijamin diharamkan masuk neraka, itu dipastikan masuk surga dan tanpa neraka. Saya yakin nggak ada satu orang pun di sini yang punya cita-cita nggak apa-apalah di neraka barang sehari 2 hari. Nggak ada ya Bu ya. Karena di neraka 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun di sini. Al-Fasinatin. 1000 tahun, ya. 1 hari dipelototin sama istri aja nggak nyaman Pak ya. Apalagi 1000 tahun dimasukin ke neraka. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini adalah juga bagian dari 2 hari yang lalu ya. Kita mulai memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memulai dari adakah orang beriman yang masuk neraka? Oh banyak. Bahkan perempuan salah satu yang disebut paling banyak di neraka. Karena kita ini Bapak Ibu seringkali bercita-cita husnul khotimah saja. Tiap hari bacanya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Tetapi perilaku kita sebahagian justru adalah perilaku orang yang su'ul khatimah. Teorinya begini Bapak Ibu ya. Kalau kita, ini otak kita ini, cara kerja otak kita. Allah tuh menciptakan
sistem di dunia ini sempurna luar biasa. Bagaimana caranya kok bisa orang husnul khotimah dan bagaimana caranya menghindari su'ul khotimah? Ini kalau melihat dari teori cara kerja otak manusia. Kita ini setiap kali kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang, mikir, ngomong, dan melakukan sesuatu berulang-ulang, itu pasti masuk ke dalam alam bawah sadar kita, lalu jadi habit, jadi kebiasaan. Nah, husnul khotimah dan su'ul khotimah merujuk pada itu. Kebiasaan hidup kita apa? Kalau kebiasaannya ngaji, maka kemungkinan matinya dalam keadaan ngaji. Tapi di samping ngaji, ternyata kita punya kebiasaan minjemin orang duit tapi dengan bunga. Itu kira-kira antara ngaji pahalanya dengan pahala dari riba, mana yang paling besar? Satu. Yang kedua, mana yang paling membiasakan? Kira-kira kalau kehilangan pengajian, gundah apa enggak? Bandingkan dengan kalau kehilangan bunga yang orang mau ngembaliin ke kita, kehilangan bunga, kira-kira segundah apa? Itu kita bisa mati dalam keadaan di mana hati kita itu lebih condong. Saya punya teman namanya Jamaluddin Hasibuan, Allah yarham. Ustadz tinggalnya di Islamic Village, di Kodar, dekat Kodar. Beliau Allah takdirkan meninggal dunia dalam keadaan khutbah Jumat. Beliau ini orang yang sangat rajin sekali, khutbah itu hampir-hampir satu nggak pernah absen, bahkan dalam keadaan sakit. Yang kedua, beliau orang yang teman-temannya itu diundang untuk masuk ke sini, khutbah Jumat, masuk ke sini, yang dia kenal, yang kira-kira menurut beliau itu orang yang baik, maka dimasuk-masukin ke masjid khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Di otaknya itu barangkali dakwah, khutbah, ceramah gitu. Wallahu a'lam, Allah matikan dia dalam keadaan berdiri khutbah Jumat. Padahal waktu dia mau berangkat Jumat dalam keadaan sakit. Dia ragu-ragu mau berangkat apa enggak. Tiba-tiba ditelepon sama pengurus masjid. Ustadz jangan lupa ya nanti khutbah. Oh iya, mudah-mudahan ya doakan sehat. Ada datang ke rumah lagi. Ustadz, nanti jangan lupa khutbah. Iya. Kalau misalnya anak nggak datang gimana? Aduh jangan. Ini lagi nggak ada orang buat ngegantiin Ustadz. Oh gitu ya. Ya sudahlah. Insya Allah anak hadir. Hadir di dalam keadaan badan merinding, kedinginan. Dan itulah Allah mendorong seseorang mati dalam keadaan sesuai yang dia inginkan. Yang Allah inginkan. Dia diingin. Nah kita ayo punya kebiasaan apa? Oh sakit, datang. Sholat subuh misalnya. Oh iya ngomong-ngomong sholat subuh nih saya nggak tahu ini ya. Imam kok bacaannya sama dengan yang mau saya bahas nih. Sering-sering nih imam nih bacaannya sama dengan yang saya bahas. Kayaknya klop ya. Terus kalau sholat subuh, kunut, nggak semuanya harus diaminin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atoit, birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Sudah nggak usah diaminin. Coba lihat terjemahannya, ya, itu tidak masuk ke doa. Nanti begitu sallallahu alaihi wasallam baru dibaca bersama. Karena ada imam yang dibaca semuanya zohir, ada yang ketika selesai birahmatika syarra ma qadait, lalu kemudian berikutnya sir. Nah, yang sir itu maksudnya nggak usah diaminin, gitu ya. Itu sekedar intermezzo. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. La tarfa'i salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun ama qauman wa hum lahu karihun. Ada yang salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Tuh, Pak. Kenapa orang beriman masih ada yang masuk neraka?
Karena sholatnya tidak akan mampu membuat dia menghindari keji dan mungkar. Kenapa? Nah, sholatnya aja nggak diterima. Bahkan sholatnya itu, nih salah satunya adalah pemimpin yang dibenci sama bawahannya. Nah, Pak, kasihan pemimpin, jangan suka benci-benci pemimpin. Ini bikin status, kadrun, apalagi cebong, kampret. Kasihan pemimpin, walaupun pemimpinnya itu juga seringkali membuat dia memasukkan dirinya ke dalam neraka. Pemimpin kalau udah bohong misalnya nih Pak, kalau saya bohong sama atau bapak bohong sama istri, cuma mau minta maaf, wajib minta maaf sama istri doang. Coba kalau ngomongnya begini nih saya, misalnya saya ngebohong, berarti kewajiban saya adalah meminta maaf kepada setiap orang yang ada di sini. Bayangkan kalau berbohongnya 270 juta coba. Gimana minta maafnya? Karena ada dosa yang Allah nggak akan ampuni sebelum orang yang dizolimi memaafkan. Nah, kalau Bapak taruhlah misalnya 100 juta orang merasa dizolimi, terus enggak maafin, kira-kira ya enggak akan diampuni dosanya. Jadi kasihan Pak, kasihan. Tapi ada juga yang bilang harus digituin Ustadz, katanya, supaya dia tahu. Ini sekedar ini saja ilustrasi bahwa ada umat Islam yang masuk neraka, orang beriman. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, setiap mukmin yang ingin husnul khotimah, namun ada kalanya langkah yang dibuat justru menuju su'ul khotimah. Nah, ini kita nih, hati-hati bahwa apa yang kita lakukan justru su'ul khotimah. Misalnya nih, di masa pilpres sekarang begitu banyak hoax, begitu banyak orang caci maki, gampang banget. Jangankan pilpres, ini manusia ini kayak begini nih. Ada video Habib, siapa namanya ya, saya lupa, saya nggak hafal, Habib Muhammad ya, yang viral baca ketika dia jadi imam, bacaannya nggak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Saya lihat komentar di bawahnya itu, terus dibandingin sama nih Ustadz Sunnah, dengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang kalau enggak pakai lagu itu salah. Hati-hati, itu bisa menjadi jalan su'ul khotimah yang kecil-kecil kayak gitu. Ngelihat Pak Anung rambutnya putih, kayaknya kejemur nih orang nih. Wah, itu nggak sengaja kita melakukan jalan su'ul khotimah. Kalau ngelihat pala rambutnya putih, kalimatnya alhamdulillah Pak Anung sudah meninggalkan dunia hitam. Gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ada kalanya kita nggak sadar bahwa hati kita itu lagi kufur. Hati-hati Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahi marada. Kufur itu artinya nggak iman, nggak yakin, nggak percaya. Nah, kalau kita nggak mau menerapkan hukum Islam, hukum Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, atau bahkan kalau kita punya kekuasaan, itu boleh jadi hati-hati itu karena kita nggak yakin bahwa hukum Allah itu pasti baik. Dalam keluarga saja misalnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam keluarga itu suami itu harus menunjukkan rasa cintanya pada istri, harus menunjukkan. Mawaddah warahmah itu wajib hukumnya. Maka kalau enggak ada di dalam diri kita itu keinginan untuk membahagiakan istri, maka boleh jadi hati-hati. Kita jangan-jangan enggak yakin hukum Allah itu benar. Lalu di dalam keluarga saya sering sebut-sebut nih, waris, hati-hati dengan waris. Waris itu adalah hukum yang akan pertama kali hilang di muka bumi.
sebelum hukum-hukum yang lain. Dan waris sekarang sudah mulai ditinggalkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu bagian-bagiannya saja. Muslimin yang mengaku beriman pada Allah Ta'ala sadar tidak sadar sering abai dengan fakta bahwa setiap orang beriman pun memiliki potensi kehilangan imannya tanpa disadari dan mati kemudian dalam keadaan gak beriman, kufur. Wah, ini yang perlu kita hati-hati. Saya kemarin ada pertanyaan, ada beberapa waktu yang lalu pertanyaan, Ustaz, saya suka minjemin uang, tapi orang-orang malas sekali bayarnya. Tapi saya nggak kapok minjemin uang. Oh, saya curiga nih. Lalu saya tanya, dari uang yang ibu pinjemin, ada bunganya nggak? Iya sih, ada bunganya. Ya pantas aja nggak kapok minjemin, ada untungnya. Lalu setelah dinasihatin panjang, lama sekali sampai pulang, dia masih belum berkomitmen untuk menghilangkan kebiasaan itu. Karena keuntungannya besar sekali. Kemarin keponakan saya datang ke rumah, dia katanya minjem 1,3 juta, lalu dia beberapa kali telat ditagihnya 2,5 juta. Itu belum 1 bulan Bu, belum 1 bulan. Terpaksa saya telepon itu orang itu, lalu saya ancam, ayo kalau gitu kita ke polisi aja yuk, kita selesaikannya di polisi. Oh iya, akhirnya dibayarnya sesuai dengan setelah banyak ngomong. Tapi yang saya ingin bilang, menggiurkan dari pinjaman 1,3 juta bayarnya 100 kali lipat. Memang menggiurkan, tapi hati-hati, itu yang akan membuat Allah murka sekali, dimakan saja itu. Dan ada orang yang kalau dinasehatin cepat, tetapi ada orang yang kalau dinasehatin lama luar biasa, susah sekali. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Nah, ini ciri orang beriman nggak pernah ragu sama hukum Islam. Allah sudah mengatakan, maka yang diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini banyak pemimpin. DPRD itu pemimpin juga. DPRD itu pemimpin juga. Banyak pemimpin pengen masyarakatnya itu bodoh. Kenapa? Itu yang dilakukan Fir'aun. Itu juga Allah memberikan pelajaran. Itu dilakukan oleh banyak pemimpin. Kenapa? Kalau masyarakatnya bodoh, dia gampang untuk terus berkuasa. Tapi kalau masyarakatnya pinter, maka orang-orang yang jahat ini akan mudah untuk tersingkir. Ini Allah kasih tahu. Fastakhafa qaumahu. Nah, ini kalimat fastakhafa itu artinya maknanya juga adalah bodoh gitu. Mempengaruhi kaumnya, maksudnya membuat kaumnya itu bodoh. Nah, ini juga yang dilakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih. Coba ya kita dengerin nih. Kiai Hasyim Muzadi. Satu, kemiskinan itu disengaja. Termasuk juga kebodohan itu disengaja. Ini diperkuat dengan saya singkat saja. Diperkuat dengan ada Bapak Ibu kalau sempat baca tulisannya John Perkins, ada terjemahannya, judulnya An Economic Hitman. Itu disebut dengan jelas bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang kemiskinan dan kebodohannya itu memang disengaja. Itu proyek dari Amerika yang ditawarkan ke pemimpin kita dan disetujui oleh para pemimpin kita termasuk DPR. Bikin undang-undang itu supaya masyarakat kita bodoh. Itu dengan clear jelas di buku itu disebutkan kebodohan di negeri ini memang proyek. Bagian dari proyek. Coba lihat Bapak Ibu sekolah-sekolah kita. Sebenarnya coba perbandingkan Bapak Ibu ketika anak cucu Bapak Ibu masih kecil-kecil, cerdasnya luar biasa. Wih, kayaknya semua banyak tahu, ngomongnya gampang. Begitu sekolah kok kayak jadi orang bodoh. Kecerdasannya kok menurun.
Kenapa? Di sekolah memang diciptakan itu. Kalau guru-guru sih nggak tahu, guru-guru nggak sadar bahwa pola yang dilakukan sebenarnya proses pembodohan. Apa misalnya pembodohan itu? Coba di sekolah kita itu. Pertama, semuanya harus sama. Satu. Yang kedua, guru itu kalau ngomong nggak boleh dibantah. Kalau guru lagi ngomong, diem, nggak boleh nanya. Nah ini kebiasaan kita nih. Sebenarnya pertanyaan itu kan tiba-tiba muncul ketika sang guru ngomong, misalnya lalu angkat tangan. Itu nggak boleh tuh. Minimal zaman saya dulu nggak boleh begitu. Tunggu selesai ditanya sama guru, ada pertanyaan nggak? Nah baru boleh nanya. Itu sebenarnya sebuah proses pembodohan tanpa kita sadari. Gitu ya. Pemaksaan itu membuat otak kita itu nggak berkembang. Satu. Itu yang kedua. Ada banyak sekali fakta-fakta. Ada buku yang membahas sekolah yang membodohkan. Sekolah yang tidak memanusiakan. Sampai-sampai muncul kemudian di Jawa Tengah apa Jawa Timur itu. Namanya Khotib astagfirullahaladzim namanya nih. Saya pernah ketemu beliau, dia membuat sebuah sekolah, nama sekolahnya itu, tagline-nya itu sekolah yang memanusiakan. Karena sistem pendidikan Indonesia memang tidak memanusiakan. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, itu beberapa fakta yang Rasulullah SAW adalah manusia yang Allah turunkan itu untuk menjadi contoh buat kita. Cuman kita seringkali tidak mau menjadikan beliau sebagai contoh. Jangankan beliau, Quran aja seringkali kita tolak. Apa contohnya? Ibu-ibu di sono nih, ibu-ibu di sono, itu paling benci sama ayat yang mengatakan bahwa laki-laki boleh kawin 2, 3, 4. Ibu-ibu di sini mah enggak kan ya? Boleh ya Bu ya? Oh enggak juga. Hati-hati. Ibu-ibu boleh enggak setuju suaminya poligami, boleh enggak setuju. Tapi jangan sampai menganggap bahwa hukum Allah itu salah. Bahwa ibu-ibu enggak setuju itu kelemahan. Saya lemah Pak, saya belum sanggup. Fatimah datang ke Rasulullah, ya Rasul, Ali mau kawin lagi. Sejujurnya aku belum siap, aku belum sanggup, tolong sampaikan. Rasulullah datang ke Ali, wahai Ali, ku dengar kau mau kawin lagi. Fatimah gak setuju. Disampaikan begitu, baiklah kalau begitu. Gak jadi. Nah ngomong Bu sama Bapak, Pak, hukum Allah itu bagus. Tentang poligami itu sempurna. Laki-laki membutuhkan 4. Bahkan kalaupun Allah mengatakan 9, pasti baik. Bapak boleh mendakwahkan, ngajak orang untuk poligami, silakan. Yang penting bukan Bapak yang poligami. Gitu. Nih, salah satu contoh kehidupan, kisah 8 dirham Rasulullah. Rasulullah bajunya kumuh, lusuh, sudah kotor, pokoknya udah lama. Punya duit cuma 8 dirham Pak. Lalu datang ke pasar, mau beli baju baru. Di tengah jalan ngelihat budak perempuan lagi nangis-nangis, kehilangan duit. Punya tuannya, takut diomelin tuannya. Ngelihat begitu Rasulullah kasih 4 dirham ke perempuan. Karena kebetulan yang hilang 4 dirham. Dikasih 4 dirham ke budak perempuan itu. Jalan lagi menuju pasar. Ngeliat ada orang kelaparan. Adakah orang yang mau memberiku makan? Sambil kapar wajahnya pucat pasti. Rasulullah kasih 2 dirham. Tinggal 2 dirham. Sampai pasar beli baju seadanya 2 dirham. Lalu pulang. Begitu pulang ngeliat perempuan yang tadi itu, yang budak perempuan yang hilang itu masih juga diam saja. Kenapa kamu belum pulang? Aku sudah telat.
Aku takut diomelin sama tuanku. Lalu dianterin sama Rasulullah. Ngelihat Rasulullah yang datang bahagianya luar biasa tuannya ini. Lalu Rasulullah bilang, ini menceritakan kenapa dia telat. Kalau harus dihukum biarlah saya menggantikan hukumannya. Wah, saking bahagianya dibebaskan budak itu. Tanpa syarat, tanpa tebusan, dibebaskan budak itu. Saking bahagianya kedatangan Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu cara yang Allah tampilkan, yang Allah ingin kita lakukan. Menjadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam itu diturunkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Kalau kita menjadi bencana buat istri kita, menjadi bencana buat suami, menjadi bencana buat anak-anak, menjadi bencana buat tetangga, masyarakat, itu artinya kita tidak sedang menjalankan keimanan kita pada Allah dan Rasulnya. Kita harus menjadi rahmat, menjadi orang yang misalnya kalau ketemu sama kita itu dirindukan. Minimal, kemana ya? Pak Taufik kemana ya? Emang kenapa? Kok kangen sama Pak Taufik? Itu senyumnya gak tahan. Kalau ketemu selalu senyum. Dikangenin senyumnya. Pak Anung kemana ya? Biarin aja lah Pak Anung mah gak ada juga. Gitu. Bapak Ibu, ini kemudian karena banyak dari umat Islam yang meninggalkan agama, kemudian Allah mengingatkan zuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan terjadi. Nah, kita dunia termasuk Indonesia ini sedang menjemput bencana. Ini salah satu, mudah-mudahan kedengaran ya suaranya. Tapi ada tulisan. Dan luka ini bahan dia dibus di Amerika berapa tahun. Dan for information is very famous karena dia ada di ujung Kemlu. Dinas sebelumnya kamu datang nggak ke acara Lemhanas 2 tahun kemarin? Gubernur Lemhanas punya sulit sangat urgent buat Indonesia. Pertama, kita tidak akan perang dengan China. Definitely 1000%. Pertama, kita tidak akan perang dengan Amerika 1000%. Tetapi kita akan menjadi pelanggung mati di tengah-tengah karena mereka berperang itu mereksa kita. The way Jepang waktu melawan Amerika Serikat menduduki Balikpapan, menduduki semua Indonesia, menduduki Minahasa dan lain-lain, dan mengeluh apapun dari kita. Gubernur Lemhanas. Ini kalau yang ngomong Gubernur Lemhanas bukan teori konspirasi, malu dia kalau ngomong teori konspirasi, ya Pak ya. Kalau sekelas Gubernur Lemhanas yang ngomong itu ada data, ada fakta. Mengatakan bahwa di tahun 2037, ini kalau tahunnya mungkin bisa meleset, 1 tahun lebih, 1 tahun kurang, itu hal yang wajar. Tetapi kurang lebih 2037 akan terjadi perang. Dan Indonesia memang tidak akan ikut perang. Tetapi seperti pada penjajahan dulu, kenapa Jepang masuk Indonesia? Itu bukan karena Jepang ingin menjajah Indonesia pada dasarnya. Dia lagi perang sama Amerika dan dia membutuhkan sumber daya. Membutuhkan uang, membutuhkan alam kita untuk dijadikan uang, untuk dijadikan senjata. Maka merangseklah dia ke Indonesia. Nah, begitu juga di 2037. Orang-orang yang udah latihan militer di Cina, Korea itu semua wajib militer. SMA itu lulus SMA wajib militer. Jadi kalau Bapak ngelihat orang-orang pekerja-pekerja Cina yang masuk ke Indonesia itu badannya tegap-tegap, karena memang mereka sudah pernah wajib militer. Mereka sudah ada di mana-mana. Terakhir rencananya Rempang. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu sudah menjadi bagian dari prediksi mereka bahwa akan terjadi nanti perang. Kalau benar di 2037 itu tinggal 14 tahun lagi Pak. Siap nggak kita kedatangan mereka? Kalau kita perang langsung jelas kita akan, kalau secara teori nggak ada teori manapun yang bisa mengatakan kita punya kemungkinan untuk menang. Nggak bisa.
Bahkan bertahan pun nggak bisa. Profesor Hafiz Abbas, mantan komisioner HAM Indonesia, ketika membahas buku yang dia dapat dari World Bank, Bank Dunia, di buku itu disebutkan bahwa Indonesia di atas tahun 2037 mungkin antara 2030 sampai 2037 wallahu alam bishawab, itu ada dua kemungkinan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia hilang. Maksudnya hilang, pulaunya tetap ada, orangnya ada, tapi berkuasanya bukan lagi ini kayak Singapura. Singapura kan dulunya Malaysia punya, Melayu, tapi sekarang kalau kita ke Singapura susah nyari orang Melayu. Nah kayak begitu, yang berkuasa bukan orang Melayu sekarang, bukan Malaysia lagi. Yang kedua, Indonesia terpecah jadi 4 negara. Bukan federasi, kalau federasi masih dalam satu naungan. Ini pecah 4 negara, perang saudara antar umat masyarakat Indonesia. Ini World Bank, tertulis resmi. Dan disebarkan ke seluruh dunia, disebut Indonesia termasuk kalau gaya pemimpinnya masih seperti sekarang. Gaya pemimpin Soekarno, Soeharto, sampai sekarang dianggapnya sama. Gaya kepemimpinannya, menindas rakyat dan membodohi rakyat. Dianggapnya sama, karena seperti tadi saya bilang, ada proyek pembodohan, sengaja membodohi. Pak, salah satu bukti bahwa orang Indonesia itu ada proses pembodohan. Di Amerika itu ada penelitian tentang Indonesia, disebutkan, saya lupa nama penelitinya, mohon maaf mungkin nanti. Bahwa 70% orang Indonesia itu tidak mampu membaca inti paragraf. 70% orang Indonesia tidak mampu membaca inti paragraf. Dampaknya apa? Dampaknya gampang salah paham. Gampang mudah diadu domba. Coba kita lihat. Ada orang kalimat, seperti saya nih bikin kalimat begini. Bikin status di Facebook. Saya bikin cerita tentang saya kedatangan teman-teman untuk ngajak ngaji sunnah gitu ya. Sama teman saya. Lalu secara berseloroh, saya tulis itu, secara berseloroh saya tanya, ini ngaji sunnah model begini ada nggak zaman Rasulullah nih? Nah, mereka tahu saya bercanda, sambil ketawa-ketawa, tapi mereka jawab, yang penting itu substansinya Ustadz. Substansinya adalah tolabul ilmi. Judulnya apa nggak masalah. Teman saya langsung nyambung. Kalau begitu, kalau maulid Nabi, substansinya tolabul ilmi, nggak ada acara apa-apa selain itu, boleh dong. Wah, ini teman-teman sunnah saya ini terdiam. Karena kan mereka membid'ahkan maulid gitu ya. Lalu saya kasih di bawahnya kesimpulan. Maulid itu kalau tidak dibarengi dengan kegiatan-kegiatan subhat, kegiatan yang klinik gitu kan. Ada di kampung-kampung Pak, maulid itu ada yang dibakar namanya menyan, sesajen. Maulid itu ada yang macam begitu kalau di daerah-daerah itu. Ada yang kemudian merasa Rasulullah hadir di situ, lalu kemudian kita diminta untuk berdiri karena Rasulullah hadir. Lalu bahkan ada cerita langsung ngomong sama Rasulullah. Lagi ceramah nih, ngomong. Masya Allah. Saya baru aja dapat pesan dari Rasulullah. Wih, luar biasa. Ini kalau saya ngomong begitu, Bapak percaya nggak? Waras berarti Bapak. Waras. Tapi banyak Pak yang percaya. Itu begitu selesai ceramah, ciumnya 12 kali bolak-balik itu. Nah yang kayak begitu, saya bilang, kalau nggak ada yang begitu-begitu, hanya tolabul ilmi, mengajak mencintai Rasul, mungkin harus disepakati bahwa itu hal yang baik gitu. Teman langsung komentar, ente sih nggak pernah ngaji kitab kuning,
ente mah kayaknya kader Muhammadiyah, anti maulid. Saya baca lagi, emang ada kalimat anti maulid saya di situ ya? Di mana anti maulidnya ya? Coba deh baca ulang, saya bilang. Nih di alinea di paragraf ke-5 saya bilang gitu. Baru, oh ya, maaf. Wah itu salah satu. Contoh, gampang bener kita langsung mengklaim sesuatu hanya sekilas. Wah, ternyata ada kemungkinan benar itu penelitian. 70% orang Indonesia nggak mampu membaca inti paragraf. Makanya skripsinya amburadul. Saya pernah bimbing skripsi, saya bingung ini. Gimana ini ngebacanya antara satu paragraf dengan paragraf lainnya nggak nyambung. Satu paragraf bisa 3-4 inti masalah masuk ke situ. Waduh, gimana mau ngelulusinnya ini, ngebimbingnya panjang sekali. Tetapi nggak cuma salah mereka, karena memang kita nggak dididik untuk berpikir sistematis, untuk berpikir benar. Cara berpikir benar tuh kayak apa? Kita nggak dipikir. Enggak, karena prosesnya adalah kita ini waktu sekolah dianggap sebagai gelas kosong. Gurulah yang ngisi. Jadi kita dianggap orang bodoh, terserah guru mau ngisi apa saja jadi. Nah itu ikhwati fillah rahimakumullah, ini tinggal 17 tahun lagi Pak. Itu artinya kita harus bersiap. Ayo masjid ini bikin olahraga lah. Tapak suci boleh, pencak silat boleh, apa saja, minimal nanti suatu saat kalau kita panjang umur ngadepin adalah yang kita bisa lawan gitu. 2-3 orang mah kita lah bisa bunuh lah sebelum kita mati gitu. Kita memang nggak ngarepin perang Pak. Tapi kalau kita kedatangan lalu kita lemah, biasanya kalau orang merasa lemah, satu. Yang kedua, orang hanya mencari keuntungan. Kalau datang orang merugikan kita, menjajah kita, boleh jadi kita jadi pengkhianatnya. Kenapa dulu ceritanya selalu orang Cina yang berkhianat itu? Oh, ongkoh-ongkoh itu ikut sini ikut, sana ikut. Ternyata bukan cuma orang Cina. Orang kita dulu disebut dengan istilah Belanda Depok. Pakaiannya Belanda, warna kulitnya hitam. Oh itu berkhianat, bangga bener kalau bisa ngasih informasi. Ada pengajian itu tuh, udah kiai itu. Salah satu sebab penjajah itu ngasih gelar haji Pak, sama orang yang udah berangkat haji, itu adalah strategi mereka sebenarnya. Di awalnya strategi kenapa? Untuk mengidentifikasi, oh di sini ada haji, di sini ada haji, di sini. Kenapa? Karena orang yang pulang dari haji selalu mengobarkan semangat jihad. Orang yang pulang dari haji selalu Islamnya menular ke orang lain. Makanya sebagai sebuah identifikasi, ini data intelijennya biar akurat, oh haji. Makanya disebut tadi sebar, oh ini haji, haji, haji. Jadi jangan bangga dulu punya gelar haji. Walaupun sekarang tentu beda, nggak lagi jadi. Nah, ikhwan filah nih kita belum masuk nih ya ke 4 orang yang diharamkan masuk neraka. Nah, ikhwan filah rahimakumullah, supaya kita tidak menjadi pemimpin yang zolim, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya sedang kufur, supaya kita tidak menjadi orang yang ragu pada Allah, ada 4 yang membuat kita bisa selamat. Yang Rasulullah menyebutkan, la ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah engkau kukasih tahu, kutunjukkan orang yang diharamkan neraka bagi mereka. Tahrumu alaihin nar, haram bagi mereka neraka. Qala bala ya Rasulullah, kami pengen banget ya Rasulullah. Kullu, Rasulullah berkata, dia adalah, kita harus menjadi orang yang hayyin, layyin, qorib dan sahal. Ada hadis lain yang menguatkan ini, hurima 'alan nar kullu hayyin, layyin, sahlin, qorib minan nar. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, memudahkan serta dekat dengan manusia. Nih, saya persingkat. Hayyin, hayyin itu tawadu, hayyin itu rendah hati, hayyin itu melahirkan ketidaksombongan. Hari ini bagaimana
orang-orang DPR bisa membuat hukum yang merugikan masyarakat, menguntungkan dirinya. Karena gengsi, dia merasa kemuliaan itu bisa didapat dengan kekayaan, itu salah satunya. Kalau nggak kaya, maka nggak. Orang DPR, ini bener nggak nih Pak? Saya ada ngobrol nih dengan teman-teman. Katanya di sebagian orang DPR itu kalau pas pensiun itu pertanyaannya, dapat apa? Udah jadi apa? Udah punya berapa? Rumahnya berapa? Itu pertanyaan konon katanya, pertanyaan normal di kalangan anggota DPR. Maksudnya lu udah jadi anggota DPR udah sekaya apa gitu. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi menjadi anggota DPR sekarang ini adalah pekerjaan, bukan pengabdian. Karena orientasinya begitu. Nah, tawadu itu melahirkan sifat, ya, tawadu itu rendah hati, tetapi kemudian dia melahirkan sikap nggak berlebihan. Karena dia nggak merasa pengen dimuliakan dengan harta dan kekayaan dia. Saya singkat Pak ya. Tawadu, ini salah satu yang harus kita lakukan adalah tawadu dalam perbedaan. Pak, kalau ada orang nyebut-nyebut kita, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Jangan dulu langsung marah. Periksa, boleh jadi benar itu bid'ah. Boleh jadi benar. Nah, untuk orang yang gampang membid'ah-bid'ah atau sering membid'ah-bid'ahkan, periksa dulu. Bid'ah itu apa? Kalau bid'ah itu terlalu luas, maka konsekuensinya nanti ini pengajian ini juga bid'ah. Ini direkam begini juga bid'ah. Rasulullah nggak pernah ngerekam-rekam. Naik motor ke masjid juga bid'ah. Kalau terlalu luas bid'ah itu. Kalau Bapak ke Cisarua, daerah Puncak, lalu sholat di situ, Bapak nggak akan mendengarkan azan. Jarang masjid yang terdengar azan di sana. Kenapa? Bukan berarti mereka nggak azan, tapi mereka nggak pakai toa. Mereka nggak pakai toa. Kenapa? Bid'ah katanya. Tapi kalau ada orang nikahan di sana, kawinan, itu dangdutnya suaranya menggelegar sampai kedua desa bisa kedengeran. Dan kemarin belum lama saya ngisi acara di Puncak itu, sholat di sebuah masjid. Masjid karena dipakai oleh Jumat. Orang yang azan dan iqamat yang nggak pakai mic itu, nggak pakai toa itu, selesai azan dan iqamat dia buka HP. Saya tanya, selesai sholat, Kang, kenapa ini kok nggak pakai? Oh, nggak ada ajarannya. Oh, nggak boleh sama kiai. Tapi kiai di sini punya HP nggak? Ya punya lah. Itu ada ajarannya enggak dari Rasulullah? HP itu. Aduh, nggak tahu saya mah cuman ngikutin aja. Nah, banyak masyarakat begitu. Ngikutin saja. Bahayanya jadi pemimpin tuh begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buat orang yang sering, kita misalnya sering ini bid'ah, coba periksa lagi. Bid'ah itu apa? Ya, saya pengen membahas itu sebenarnya tapi waktunya nggak cukup. Dan buat orang yang dibid'ah-bid'ahkan jangan juga langsung marah. Boleh jadi benar itu bid'ah, kita benar bid'ah. Bid'ah itu jangan dicampur adukan dengan khilafiyah. Khilafiyah itu masing-masing punya dalil. Bid'ah itu jangan dimasukkan ke situ. Kalau ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Yang Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu soheh. Dia mencari sampai ke Madinah, dia mencari hadis itu soheh. Lalu ada sahabat lain yang gak pernah ngelihat Rasulullah dan sholat di belakang Rasulullah. Gak pernah dia mengalami Rasulullah itu membaca kunut subuh. Gak pernah. Karena memang Rasulullah memang gak baca saat itu. Zamannya sholat kunut subuh itu mulai muncul ketika selesai Rasulullah membaca kunut nazilah selama 30 hari. Muncullah
ada sahabat yang yang bercerita bahwa dia sholat subuh di belakang Rasulullah kunut subuh. Khilafiyah jangan dimasukin ke bid'ah karena masing-masing punya dalil. Yang pantas dimasukkan ke bid'ah itu adalah sesuatu yang nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun ada hadis palsu hadisnya, nah itu boleh itu dibid'ahkan. Tetapi kita nggak bisa menghindar, Pak. Yang harus kita lakukan adalah kita tidak bisa mengatur orang lain. Kita pengennya orang lain hati-hati dong dalam membidah-bidahkan orang, tapi kita nggak bisa ngatur dia. Bidah-bidah itu akan terus ada sampai nanti umat Islam dipersatukan. Nah, sikap kita adalah sabar. Nggak usah dibalas. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ya ahsan. Tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Kalau kita diberi perbuatan buruk maka balaslah dengan cara yang lebih baik. Gitu. Sehingga Pak, menghadapi perang, menghadapi kerusakan yang terjadi ini, umat Islam menjadi lebih bisa bersatu. Kita ini butuh persatuan sekarang. Ikhwan fillah rahimakumullah, sangat butuh persatuan kita ini. Ayo, ini Masya Allah masjid ini saya senang sekali. Ada khunut, kadang-kadang ada enggak. Walaupun orang ada yang setuju enggak setuju, yes okay. Lakukan saja niatnya, lihat saja niatnya. Buat saya ini bagus sekali. Menyatukan orang. Karena toh yang namanya kunut subuh itu khilafiyah. Bukan sesuatu perbedaan yang fundamental. Kesombongan ya, kesombongan yang kadangkala orang banyak susah sekali menerima nasihat. Oke. Yang kedua adalah layin. Layin itu barang siapa tidak memiliki kelembutan baginya nggak ada kebaikan. Layin itu bersikap lembut pada orang lain, Pak. Lembut itu ya kalau orang Batak, orang Timur, ya lembutnya orang Timur harus dimaklumi oleh orang Jawa atau orang Sunda. Tapi orang Sunda ini menurut saya juga membingungkan. Gitu. Ngomongnya kasar tapi gayanya lembut. Atuh siate ulah kita tuh anjing. Nah atuh kitu wae ge. Ini dihampura we atuh anjing. Ngomongnya lembut tapi dianjing-anjingin orang ya. Saya orang Sunda nih Pak. Saya gak setuju dengan kata-kata anjing itu. Sekarang dipleset-plesetin jadi anjir. Itu termasuk dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat. Itu termasuk yang dilarang. Menyebut-nyebut itu. Sebenarnya ada video tapi waktunya kita lewat saja. Qorib, dekat Pak. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idza. Kalau kita ketemu kata Allah di dalam surat Fussilat ayat ke-34. Kalau kita ketemu sama orang yang kita ada permusuhan dengannya, maka bersikaplah seolah-olah teman baik. Itu perintah Allah. Qorib, kita dekat sama semua orang. Sama orang ya Masya Allah, Alhamdulillah, apa kabar ya Allah. Supaya kita beneran dekat hati kita. Diawali dengan sikap kita. Ini dijamin gak akan ke neraka orang-orang kayak begini Pak. Hayyin, layin, qorib. Orang yang dekat, merasa dekat dan mendekatkan pada orang lain. Bukan malah menjauhkan. Bukan malah mencari kalimat-kalimat yang bisa menjauhkan. Tapi justru ngedeketin. Katanya dia suka ngejelekin ente. Bukan. Dia cuma mengoreksi, bukan ngejelekin. Itu kalimat-kalimat yang ngedeketin. Apa bener? Dia suka ngejelek-jelekin umat Islam di kompleks ini. Bukan, dia ngasih masukan. Ini loh yang harusnya kita lakukan. Jangan malah bener tuh. Akhirnya kita musuh-musuhin saudara kita. Yuk, Bapak Ibu Indonesia, kalau ngitung berdasarkan hitungan para ahli tadi itu, kita akan perang kurang lebih tahun 17 tahun lagi. Dan Bapak Ibu tahu nggak ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa umur umat Islam itu nggak akan sampai
berapa? Jadi perkiraan Imam Nawawi itu umat Islam di seluruh dunia itu hanya akan sampai kurang lebih 2040-an kurang lebih. Hitung-hitungan, ada hadis Nabi bahwa seluruh umat Islam itu akan hilang nantinya. Usia umat Islam kalau dihubungkan dengan penelitian ilmiah ada nyambung-nyambungnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini umat Islam nanti akan punya kesempatan bersatu, menang itu cuma 9-10 tahunan kurang lebih. Setelah itu meninggal, kita dimatikan dan yang ada adalah orang-orang kafir saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang Rasulullah sampaikan. Kasus Rempang itu menunjukkan bahwa jiwa kita ini jauh. Saya senang sekali, mohon maaf Pak ya, kalau Bapak tidak setuju. Saya senang sekali dengan calon pemimpin yang mengatakan begini. Buat apa kita merdeka kalau rakyat kita tidak punya tempat tinggal? Dari mana tanah-tanah yang sekarang dimiliki oleh BUMN itu? Apakah beli? Enggak. Dari penjajah yang waktu itu caplok-caplokin aja. Diambil alih, dinasionalisasi oleh BUMN. Lalu ditempati oleh warga negara Indonesia yang boleh jadi kakek-kakeknya itu dulu adalah pejuang. Jadi apa ruginya? Negara memberikan tanah kepada rakyatnya sendiri. Rakyat itu bukan musuh. Kalau kita kedatangan investor, kita bela habis-habisan karena dia memberikan uangnya, padahal pemerintah itu bukan pemilik negeri, bukan pemilik tanah. Dia ya pemilik negeri ini rakyat, pemerintah dikasih kepercayaan untuk ngelola. Jadi kepentingan rakyatlah yang itu kalimat itu yang saya belum dengar itu selama ini. Ada pemimpin ngomongnya cara berpandangnya begitu. Ada dua orang yang satu TNI, mantan Panglima TNI ngomong begitu cara melihat rakyat itu. Dan yang kedua ini calon presiden. Carilah orang kayak begitu Pak. Cara berpikirnya itu. Jangan sampai justru, misalnya begini Pak. Bangsa Indonesia ini kenapa oleh Pak Luhut secara ngomong di TV mengatakan, saya ngomong begini karena Pak Luhut ngomong di TV. Karena kenapa bangsa Indonesia nggak dipercaya menjadi karyawan-karyawan di beberapa pabrik Cina? Menurut Pak Luhut karena kualitas kita rendah katanya. Orang Cina itu lebih tinggi kualitasnya. Padahal tukang kebun, tukang masak misalnya. Satu, boleh jadi memang kualitas kita rendah. Ayo kita bangkitkan diri kita Pak. Yang kedua, sudut pandang pemimpin seperti itu salah. Menurut saya, kalau ngelihat rakyatnya kualitasnya rendah, jangan justru semakin direndahkan, justru diangkat, dikasih kesempatan dia untuk bekerja, sehingga dia punya pengalaman dan kemudian meningkatkan kemampuannya. Seharusnya begitu. Ini kita harus sudah mulai berpikir ke depan keselamatan bangsa ini. Nanti kalau di Rempang itu jadi Eco City, maka akan seperti di sini di Jakarta itu apa namanya Pak? PIK ya. Bapak, PIK itu kayak neraka dan surga. Ini ada kota mandiri luar biasa, tapi di sampingnya di tembok tinggi, di sebelahnya itu kumuhnya luar biasa. Orang gak bisa masuk, gak ada akses orang kampung itu untuk masuk PIK. Ini kayak negara dalam negara. Siapa isinya? Coba cari, susah cari orang Melayu, orang Islam di situ. Lalu kalau kita ini banyak rata-rata, dan Cina itu, Tiongkok punya belt Pak ya. Apa belt itu Pak ya? Belt itu apa singkatannya? Sabuk. Ya sabuk, tapi ada singkatannya itu dia intinya adalah dia pengen menguasai banyak negara. Dan bukan sekedar teori konspirasi kalau Cina mempersiapkan Indonesia untuk dianeksasi nantinya. Karena perkiraan akan terjadi, mau nggak mau akan terjadi perang. Amerika nggak akan mau dikuasai. Suatu saat pasti akan terjadi. Dan perkiraan para ahli itu 2037 akan terjadi itu. Dan sebelum itu masing-masing
bagaimana menguasai daerah-daerah di sekitar yang akan nanti kira-kira akan menjadi area perang, battlefield, atau juga area-area yang nanti bisa dijarah sumber daya alamnya supaya mereka tetap bisa hidup. Yuk kita saling berbagi, saling menyapa daripada keburukan yang dipertontonkan, mendingan kebaikan saja. Bahwa ada orang salah, Pak, ada kiai, ayatnya bagus, bacaannya bagus, perilakunya bagus. Suatu saat melakukan kesalahan, jangan tiba-tiba hanya karena satu kesalahan kemudian kita membenci dia. Kasus seperti Agim misalnya, kurang baik apa dia? Hanya gara-gara dia poligami, kemudian disetir informasi oleh sekian orang, kemudian begitu banyak orang jadi benci sama Agim. Wah, kebencian yang gak syar'i. Jangan sampai kita membenci saudara kita hanya sesuatu yang gak syar'i. Dia melakukan kesalahan, tegur. Kalau gak berani, ya udah diam, gak usah diomongin. Yang terakhir adalah sahlin. Sahlin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberi solusi, termasuk minjemin gitu ya. Minjemin duit Pak. Gitu. Termasuk itu sahlin orang yang murah. Gitu. Selalu mencari jalan keluar. Bapak, kalau Bapak minjemin duit sama saya misalnya 10 juta. Saya janji bulan depan saya ganti. Pas bulan depan saya nggak bisa ganti. Saya bilang bulan depannya lagi ya. Maka kalau Bapak ikhlas, ya nggak apa-apa. Antara saya bulan itu sampai bulan saya bayar, itu Bapak dianggap setiap hari infak 10 juta. Setiap hari 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi kalau Bapak minjemin 10 juta mah kurang. Ke saya minjeminnya 100 juta gitu Pak. Nanti saya tunda gitu setahun gitu. Enggak saya bayar 2 tahun, enggak saya bayar. Bapak setiap hari itu 100 juta, 100 juta. Bukan enggak bayar, ditunda pembayaran karena belum bayar. Nah, lalu kalau Bapak ngelihat orang yang punya hutang sama Bapak nggak sanggup untuk membayar, lalu Bapak, sudah nggak usah bayar, saya ikhlaskan, saya anggap lunas ya. Nah, Bapak disebut sebagai jihad fisabilillah. Bapak meninggal dunia itu hitungannya adalah jihad fisabilillah. Jadi nggak ada ruginya orang yang ngutangin Pak. Tapi kalau cuman 1 juta, 2 juta sementara harta kita banyak, udah nggak usah dianggap hutang lah ya gitu. Saya punya teman Ustadz, ngontrak Pak rumahnya. Setahunnya 20 juta. Untuk cari kontrakannya saja dia harus pinjam. Tetapi kalau ada orang minjem 500 ribu, 1 juta selama dia ada gak pernah dia minjemin. Kasih, jangan minjem, ambil saja, kasih. Saya dapat cerita dari tetangganya, gak pernah dia minjemin tapi sering orang datang. Padahal dia ngontrak. Dan setiap dia mau bayar kontrakan dia minjem duit ke orang lain. Artinya dia bukan orang kaya. Kalau kita orang berharta harusnya kita menjadi lebih baik. Karena uang itu tabungan Pak. Itu yang asli uang kita tuh itu. Yang milik kita tuh ya itu. Uang di bank apa milik Bapak Ibu? Belum tentu. Rizki itu adalah apa yang sudah kita nikmati. Tetapi ada rizki 2. Pertama yang kita nikmati, yang kedua adalah yang kita infakkan. Itu rizki kita pasti. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan. Kita hindari kekerasan karena itu akan menghilangkan harga diri kita. Lemah kecerdasan emosional, itu kekerasan akan melahirkan dendam, habit, cara berpikir, pola pendidikan. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi. Dan mari kita kuatkan diri kita menjadi orang yang dijamin oleh Allah tidak masuk neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.